Kita panturan malam-malam lagi nih teman-teman. 6 hari di jalan ya. Itu teman-teman. Terutama kalau buat nanjak-nanjak ya tuh. Barusan lubang gede banget teman-teman. Hati-hati kepatil ah. Ntar pulang gembreges lagi. Waduh. Halo, selamat malam dari Kuningan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid. Hari ini hari ke-6 ya teman-teman. Hari ke-5 sebenarnya kalau tanpa dihitung saya sakit ya. Hari ini adalah perjalanan pulang teman-teman. Dari Kuningan ini kita menuju pulang ke rumah saya ya teman-teman ya, di kawasan Pondok Gede. Untuk jalurnya dari Kuningan ini mungkin saya langsung menuju Indramayu teman-teman ya, untuk bergabung ke Pantura ya teman-teman ya. Kita panturan malam-malam lagi nih teman-teman. Mungkin saya mau langsung review homestay-nya teman-teman ya. Homestay yang saya inapi itu semalam namanya Triyoga Homestay ya teman-teman ya. Sangat recommended teman-teman. Terima kasih Bapak Sugio. Bapak Sugio pemilik Triyoga Homestay ya teman-teman ya. Sangat hangat menyambut saya datang. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga, banyak cerita. Bapak Sugio bertukar cerita sama saya, pengalaman masa mudanya dan segala macam. Sehat-sehat terus Bapak. Semoga saya ada rezeki buat sowan lagi ke tempat Bapak. Seperti biasa teman-teman, untuk kamarnya bersih ya. Kamar mandinya juga bersih, terus ada ruang tengahnya teman-teman. Ada balkonnya juga, saya bisa santai-santai di depan. Untuk kalau teman-teman mau reservasi ya, teman-teman bisa langsung kontak aja, nanti saya tulis di bawah. Mungkin di perjalanan pulang ini kita sambil sharing-sharing aja kali teman-teman ya. Sharing-sharing pengalaman saya selama 360 Jawa Barat ini ya teman-teman ya. Apa aja yang saya rasakan, yang saya lalui, segala macamnya. Kita bisa tukar-tukar pikiran teman-teman, bisa komen-komen. Mungkin yang perlu saya ingat banget adalah ya, saya di kemudian hari ya harus lebih prepare teman-teman soal obat-obatan gitu-gitu ya, preventif kalau misalnya jaga-jaga yang kemarin terjadi lagi teman-teman. Jadi kemarin itu kan saya, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya teman-teman, saya back pain teman-teman. Nah saya nggak bawa obat pereda nyeri, nggak bawa salep-salepan gitu, nggak bawa teman-teman. Jadi ya cukup kerepotan juga ya. Tapi untung ya saya bisa recovery dengan cepat ya teman-teman ya. Saya bisa recovery cepat ya karena memang kayaknya salah satu faktornya adalah niat teman-teman. Niat untuk menuntaskan 360 Jawa Barat ini teman-teman. Karena saya pikir ya, masa saya harus pulang gitu. Nggak tahu ya, saya pikirannya adalah saya harus maju terus gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya, niat keras yang saya punya gitu, jadi recovery-nya juga lebih cepat. Tapi sebetulnya teman-teman, yang sudah-sudah sih, saya kalau back pain ya paling 3 hari 4 hari gitu teman-teman. Nah ini dalam waktu 2 hari sudah recovery itu paling cepat teman-teman. Ya mungkin balik lagi karena niat ya. Karena niat jadinya kita terpacu gitu. Secara tidak sadar mungkin fisik juga jadi terpacu juga. Gitu teman-teman. Jadi mungkin next time ya saya harus mempersiapkan diri ya teman-teman ya, lebih matang lagi untuk melakukan perjalanan gitu teman-teman. Lalu untuk jalan ya, saya sih selalu punya harapan yang sama ya teman-teman. Mungkin untuk jalan-jalan daerah ya lebih diperhatikan lagi teman-teman. Karena memang beberapa titik gitu ya, kalau untuk jalan daerah rusak teman-teman. Kayak kemarin perjalanan hari pertama kita menuju Ujung Genteng ya teman-teman. Itu kan 10 km jalan Ciracap itu, waduh teman-teman, rusak teman-teman. Sebenarnya hitungannya untuk beberapa kalangan mungkin tidak parah ya teman-teman ya. Tapi tetap untuk kita yang perjalanan jauh teman-teman, itu cukup menyulitkan ya. Kita kondisi badan sudah turun ya kan. Apalagi kalau teman-teman dari Jakarta, itu kan kurang lebih sudah hampir 300 kilo teman-teman sampai Ujung Genteng itu. Ya itu sudah cukup lelah ya teman-teman ya.
terus dihadapkan dengan jalanan yang rusak gitu, ya tentunya akan membuat mood juga jadi jelek juga ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi aja teman-teman. Ya saya juga berharap untuk jalannya juga kemudian ya bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Jadi tempat-tempat wisata itu bisa lebih mudah dijangkau ya teman-teman ya. Peminat wisatawannya juga jadi lebih tinggi, yang kemudian juga warga sekitar ya mendapat manfaat ya teman-teman. Jadi sama-sama saling menguntungkan teman-teman. Lalu dari Jalan Ujung Genteng menuju Bandung ya teman-teman ya, kita kan melewati Sindang Barang, lalu jalan yang namanya Agrabinta teman-teman, itu juga saya baru lalui. Itu relatif mulus teman-teman, hampir saya bisa bilang 90% mulus. Menuju dari, saya lupa, nanti saya tulis di bawah. Di titik itu aja teman-teman yang itu juga sudah ada perbaikan ya teman-teman ya. Saat kita melewati itu sedang ada perbaikan teman-teman di beberapa titik. Jadi bisa saya bilang nantinya mungkin ya 90% mulus teman-teman. Dari Ujung Genteng menuju Bandung ya teman-teman, via Sindang Barang melalui Jalan Agrabinta teman-teman, yang nantinya bergabung di Cipatat teman-teman. Cipatat itu sudah Kabupaten Bandung ya teman-teman ya. Lalu di hari ketiga teman-teman, dari Bandung menuju Pangandaran teman-teman, via Naringgul ya. Itu juga jalannya bagus sekali teman-teman, relatif mulus, 90% mulus teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan menurut saya teman-teman, itu adalah kesiapan kita ya melewati jalan yang lumayan ekstrim teman-teman. Dalam ini konteksnya tikungannya teman-teman ya. Jalan Naringgul itu relatif kecil teman-teman. Jadi bukan persoalan tikungannya kita bisa handle, tapi adalah pengendara lainnya teman-teman. Misal mobil ya, kadang mereka suka offside dan memang susah untuk tidak offside teman-teman. Nah itu kita perlu perhatikan teman-teman, jangan sampai keenakan kita nikung-nikung, kita tetap pada tracknya gitu ya. Tapi ya berhadapan dengan mobil yang offside teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa, Jalan Agrabinta juga bagus sekali teman-teman, view-nya bagus, jalannya bagus. Mungkin teman-teman yang tinggal di Bandung ya familiar dengan Jalan Agrabinta. Untuk teman-teman yang di luar Bandung sih harus coba ya teman-teman. Nggak tahu gimana ceritanya bisa lewat situ. Ya mungkin ada kesempatan bisa lewat situ sih, perlu lewat situ teman-teman. Saya punya PR ya teman-teman ya. PR saya itu saya pengen ke Garut dan saya pengen main ke rumah Abah Jaja ya kalau nggak salah namanya. Itu kan katanya bagus view-nya. Saya lihat-lihat di media sosial juga bagus. Saya pengen lihat secara langsung teman-teman. Mungkin nanti lain waktu saya punya kesempatan bisa main ke Garut dan rumah Abah Jaja ya teman-teman. Sebenarnya kemarin pas dari Ciwidey menuju Naringgul itu melewati ya arahnya gitu teman-teman. Begitu juga pas kita dari Ujung Genteng menuju Bandung, itu juga bisa ke rumah Abah Jaja. Cuman kondisi fisik saya yang tidak memungkinkan ya teman-teman. Jadi ya mungkin dijadiin PR aja buat lain kesempatan teman-teman. Mungkin untuk malam ini perjalanannya juga sama, saya pengen santai-santai aja teman-teman. Gak buru-buru karena besok juga tidak ada acara apa-apa teman-teman. Jadi ya saya pengen menikmati jalan pulang ini aja teman-teman. Sama seperti yang saya pernah mention juga, saya kan sebenarnya lebih senang jalan malam ya teman-teman ya. Saya lebih menikmati jalan-jalan malam gitu. Jadi ya saat punya kesempatan buat riding malam ya saya maksimalkan untuk saya nikmati teman-teman. Kita asupan dulu teman-teman sambil nunggu makanannya jadi. Kurang lebih ya begini kondisi Neng setelah 6 hari di jalan ya. Udah kotor-kotor banget kan, karena nggak ada hujan sih tuh, maksudnya nggak kena hujan yang kita sampai kehujanan ya.
Mudah-mudahan suara saya jelas ya, soalnya berisik banget. Habis makan teman-teman, biasa biar ada energi. Tadi makan nasi goreng, telurnya double, satu ceplok satu campur, 20.000 teman-teman. Sempat ngobrol-ngobrol juga tadi sama bapak yang jualan, ngomongin jalanan. Katanya setahun ini emang banyak ditambal tapi ya rusak lagi itu katanya. Ya mudah-mudahan Pantura tahun ini makin bagus ya teman-teman jalannya. Ini posisi kita masih di Cirebon ya teman-teman. Sekarang jam 9 kurang 15 teman-teman. Ya begini kurang lebih suasananya di hari Minggu malam ya teman-teman ya, malam Senin. Nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi ya teman-teman ya. Mungkin di sini kita lebih hati-hati aja ya teman-teman ya, karena masih banyak jalan yang berlubang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melintas mungkin kalau dari Cikampek ke arah Pemanukan ya perlu diperhatikan lagi aja jalannya teman-teman. Jadi gak usah ngebut-ngebut, santai-santai aja. Kita tetap fokus sama jalannya biar nggak terjerembab teman-teman. Kita lanjutin obrolan kita kali ya teman-teman ya. Terus kalau dari Naringgul itu teman-teman kan menuju Cidaun ya kalau nggak salah namanya, nama daerahnya. Itu sepanjang jalan itu Pamengpek terus ke arah Garut ya, itu banyak destinasi juga ya teman-teman ya. Ada Pantai Santolo, ada Puncak Guha, banyak teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau menyusuri Pansela ya, teman-teman bisa mampir-mampir. Kalau memang mau cari-cari tempat wisata teman-teman, banyak banget dari sepanjang jalan itu ya. Kalau kita kan kemarin cuman melintas aja ya teman-teman ke arah Pangandaran. Dan untuk jalannya juga bagus teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ngomong kita lewat ITB yang di Cirebon lagi nih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jalannya mulus teman-teman. Untuk metik-metik sih ayolah. Jadi untuk teman-teman yang belum nyobain Naringgul ya, saya sangat sarankan sekali teman-teman untuk cobain lewat Naringgul menuju Cidaun teman-teman. Tapi tetap teman-teman, saran saya berhati-hati. Kita kalau nikung-nikung di jalan yang sempit, kita ambil sisi dalam aja teman-teman. Jangan terlalu offside gitu. Karena kan blind spot ya, kita nggak tahu ada mobil dari arah berlawanan gitu teman-teman. Kalau di antara truk-truk gini ada ini ya teman-teman ya, ada perasaan tersendiri gitu. Gimana ya, susah dijelasin ya. Kayak wah iya nih kita keluar kota gitu. Justru kayaknya kalau kita nggak ketemu truk-truk besar gitu ya, perasaan saya ya, kayak kurang afdol gitu teman-teman. Kita lanjutin obrolan kita ya teman-teman ya. Di hari selanjutnya kan saya bisa tiba di Pangandaran ya teman-teman ya. Di Pangandaran juga tentunya banyak tempat atau tujuan wisata yang bisa dikunjungi ya teman-teman. Jika teman-teman berkunjung sama teman-teman atau sama keluarga, sama pasangan, itu banyak banget. Menurut saya untuk pantai timur, pantai barat ya bagus-bagus semua aja teman-teman. Tapi mungkin memang yang lebih bagus lagi tuh Batu Karas ya teman-teman ya. Nah dari Pangandaran teman-teman menuju ke Kuningan sama teman-teman, jalannya juga relatif mulus, 90% mulus.
90. Kenapa saya selalu 90% teman-teman? Karena sisa 10% itu ya kayak tambalan-tambalan itu saya termasuk saya masukin ke 10% itu teman-teman. Tambalan kan dia kan tingginya beda ya teman-teman ya. Kadang ngagetin juga gitu. Namun untuk di Pangandaran mungkin teman-teman ya mungkin lebih ngulik aja lah. Untuk homestay-nya, untuk hotelnya gitu-gitu ya teman-teman ya. Karena memang sedikit tricky kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman budgetnya seperti saya ya teman-teman, saya kan selalu cari yang berusaha sebisa mungkin sekitar 150.000 teman-teman. Jadi naik-naik dikit, mungkin nambah-nambah maksimal 100.000 saya masih oke teman-teman. Tapi kalau di atas itu ya Pangandaran banyak teman-teman ya. Karena memang mungkin di sana tujuan wisatanya ya kebanyakan keluarga ya teman-teman ya. Untuk backpackeran ada sih sebenarnya Bang Bet, saya lupa namanya apa. Tapi begitu saya lihat reviewnya kayaknya kurang tepat lah kalau untuk saya tidur di situ gitu teman-teman. Untuk stay di situ. Ditambah dengan kondisi tubuh saya yang saat itu juga belum pulih 100% ya teman-teman ya. Jadi saya pilih hotel biasa teman-teman, semurah mungkin. Dan tidak murahan sebenarnya teman-teman. Tapi ya saya kecewa di kasurnya aja teman-teman yang keras sekali gitu. Bukan keras-keras seperti kasur ortopedi ya teman-teman ya. Ini keras seperti ya alasnya spring bed gitu. Bawahnya spring bed kan ada dua tuh. Nah bawahnya itu kayak gitu kerasnya teman-teman. Jadi terasa sekali pernya gitu. Kan kemarin saya cerita tuh saya akali dengan tidur tengkurap. Iya yang belakang selamat teman-teman. Punggung saya selamat. Badan depan saya tetap dong pegel-pegel. Itu motor apa ya? Nggak kelihatan jelas lagi saya. Motor apa ya teman-teman? Coba kita dekat. Oh, CRF Rally. Tapi kalau CRF Rally gitu enak buat sendiri kali teman-teman ya. Atau gimana sih, saya nggak tahu juga sih. Tapi kalau ngelihat joknya kan dia kayaknya pipih gitu ya, terus pendek. Apa kalau dipakai boncengan touring-touring jauh gitu nyaman ya? Nggak tahu sih. Ini asumsi aja. Saya ngelihatnya soalnya kalau dibandingin sama Versys gitu kayaknya kan kalau Versys kan touring banget. Memang si CRF Rally ini tentunya unggul. Dia jalan gravel udah pasti bisa, udah pasti nyaman. Tapi ngomong-ngomong motor touring ya saya nggak ngerti sih sebenarnya. Kayak saya pernah nyobain Versys 250 teman-teman. Kayaknya torsinya kurang galak gitu teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi mungkin di orang lain ya berbeda. Kalau bagi saya torsinya kurang galak gitu. Karena kan dia mesinnya basicnya kan Ninja ya. Sedangkan menurut saya kalau motor-motor adventure gitu termasuk buat touring gitu ya, kayaknya torsi galak tuh dibutuhin banget gitu. Jadi kita nggak perlu gigi-gigi yang terlalu rendah gitu untuk mendapatkan torsi gitu teman-teman. Terutama kalau buat nanjak-nanjak ya tuh. Barusan lubang gede banget teman-teman. Jadi pilok tuh fungsinya ya itu aja. Kita nih posisi sudah di Indramayu teman-teman. Gak jauh sih ini, kalau speednya tinggi sih 3 jam mungkin ya udah sampai. Tadi di tempat nasi goreng kan bapaknya ngopi. Terus saya tanya, "Pak, yang jual kopi di mana?" Waduh, nggak ada. Ini saya kopi bawa dari rumah katanya. "Mas mau saya cariin tadi gitu." "Oh, nggak usah Pak." Ngerepotin kan jadinya. Saya mau ngopi tadi niatnya. Kayaknya jadi ini kita mau cari-cari rest area yang enak atau Indomaret lah. Karena bensin masih 4 bar. 4 bar ya mungkin 50 kilo lagi teman-teman buat sampai 2 bar ya. 50 kilo sampai 60 kilo teman-teman. Ngomong-ngomong bensin saya lupa ya teman-teman, tapi saya catat sih. Nanti saya tulis aja di deskripsi deh. Atau di komen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya gambaran gitu kan, habis berapa 360 Jawa Barat ini gitu. Tapi saya rasa sih nggak banyak ya. Karena dari kilometer sih
nggak jauh beda teman-teman dibanding kita kemarin Jakarta Jogja ya teman-teman. Kita sempat mampir ke Dieng juga. Itu kan kemarin total sekitar 1.200-an ya. Ini mungkin nanti kita habis sekitar 1.300-an teman-teman. Jadi bedanya ya 100 kiloan ya. Sini kan bisa 1 liter sampai 50 kilo teman-teman ya. Jadi asumsinya ya kurang lebih ya perbedaannya 2 liter teman-teman. 2 liter ya kalau Pertalite ya 20.000 teman-teman. Nah kemarin kan saya ngisinya campur ya. Ada yang Pertamax, ada yang Pertalite, ada yang saya isi di pom yang pinggir jalan tuh teman-teman. Kayak kemarin saya sebelum masuk ke, aduh saya lupa nama jalannya, tapi ke arah Pangandaran itu teman-teman, dari Pamengpek itu saya isi eceran teman-teman pas malam-malam itu, karena saya khawatir nggak ada pom bensin lagi gitu. Ternyata ya mungkin sekitar 50 kilometeran ya, 30 sampai 50 kilometer lah, saya lupa pastinya, ada pom bensin gitu. Cuman ya saya mengantisipasi aja karena malam-malam kan. Saya waktu itu mungkin isi 30.000 ya Pertalite. Tapi kan itu 1 liternya 12 ribuan teman-teman. Saya lupa pastinya 12.000 berapa. Oh, perbaikan pipa yang kemarin kita itu juga belum selesai nih teman-teman. Nah nanti kita juga update ya teman-teman, yang di daerah Jomin itu sudah bener atau gimana gitu. Tadi tuh saya iseng ya coba-coba lihat maps. Saya pengen tahu trafficnya aja gitu. Nah entah kenapa pas dari arah Kuningan itu saya selalu diarahin lewat Bandung teman-teman. Tapi saya kan defaultnya kan kalau maps kan pakainya mobil ya teman-teman ya. Terus saya avoid tolls ya. Nah itu selalu diarahin ke Bandung. Tapi giliran saya ganti ke mode yang motor, itu diarahin lewat Pantura teman-teman. Gitu. Mungkin masih ada perbaikan mungkin. Makanya dilempar ke arah Bandung teman-teman. Jakarta 163 km lagi teman-teman. Kadang-kadang pelang jalan itu kita ketemu lagi di depan nambah teman-teman. Aneh juga. Lanjut lagi teman-teman, dari Pangandaran menuju Kuningan ya teman-teman, sama jalannya aman banget teman-teman, 90% mulus. Ya untuk perjalanan kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Yang benar-benar saya kewalahan itu di Jalan Ciracap itu karena kondisi badan sudah capek, ditambah saya kurang tidur ya teman-teman. Jadi sedikit kewalahan gitu. Tapi saya amazed juga tuh, saya kagum juga ngelihat orang-orang situ bawa motornya kencang teman-teman. Motornya kurang lebih sama juga, Beat, Vario gitu. Tapi mereka terabas aja mungkin ya, punggungnya udah kuat kali ya. Punggung perutnya udah kuat gitu. Oh ini dia macetnya teman-teman. Aduh kita seset dulu teman-teman. Ini daerah Indramayu. Ini kalau udah begini bingung teman-teman, mau ambil kanan atau mau ambil kiri. Waduh kejebak. Hihihihi. Kayaknya kita akan lama teman-teman di sini. Gak apa-apa teman-teman, kita nikmati aja. Susah teman-teman karena kan mereka size-nya beda-beda ya. Jadi ya kita bisanya nyelipnya kayak gini-gini, kanan kiri gitu. Sekarang jam 21.13. Nanti kita update lagi teman-teman. Kalau ada tepi jalan gini mendingan kita bisa seset tepi jalan teman-teman. Aduh ini beda tingginya lumayan lagi. Hihi. Sambil seset jalan mungkin kita lanjut obrolan kita ya teman-teman ya. Paling saya itu mau mempersiapkan motor lagi teman-teman ya. Untuk si Neng ini yang kurang itu menurut saya shock breakernya teman-teman ya. Terutama shock breaker belakang ya. Ini perlu dipersiapkan lagi teman-teman. Ternyata cuma lampu merah aja teman-teman. Saya udah overthinking.
lanjut lagi teman-teman. Ya paling sok belakang aja sih teman-teman. Sisanya sih oke ya, masih oke semua. Sok depan juga oke kok. Paling kalau mau saya rubah ya mungkin saya tambah kekentalannya mungkin untuk saya ya teman-teman ya 10W kayaknya sih. Sekarang ini yang saya pakai nih 7 teman-teman. Masih suka bottoming kadang-kadang gitu. Kayak misalnya kita di kecepatan 60 gitu ya, terus ada tambelan jalan gitu, masih suka bottoming teman-teman, masih suka jeduk gitu. Jadi mungkin mau saya tambahin mungkin jadi 10W mungkin ya. Kalau itu masih nggak terlalu pengaruh teman-teman ya, memang mungkin ya sudah mentok ya teman-teman ya, karena memang kalau travel kan kita nggak bisa apa-apain, kalau jarak main kita nggak bisa apa-apain teman-teman. Sama jok mungkin teman-teman, jok saya mau coba pakai latex teman-teman. Ini kan jok saya masih standar, cuman ganti kulitnya aja, pakai kulit yang kasar biar nggak gampang melorot teman-teman. Karena gampang melorot tuh bikin capek juga. Kita dikit-dikit jadi benerin posisi pantat lagi gitu. Kalau kita pakai kulit jok yang kasar kan dia lebih firm gitu duduknya. Tapi ini bukan MB Tech ya, saya nggak tahu, ini yang biasa-biasa aja. Saya waktu itu ganti kayaknya 100.000 kayaknya. Udah dijahit juga, dibikin jahitan gitu. Untuk gear saya udah nyaman sih teman-teman ya, jaket ini nyaman. Terus nyamannya tuh nyaman banget teman-teman buat saya ya, yang gampang keringetan. Dipakai siang tuh nyaman. Terus dipakai di tempat dingin juga masih oke gitu ya, walaupun kan selama riding ini tempatnya nggak dingin banget ya teman-teman ya. Dia ventilasinya bagus sih teman-teman, jadi oke lah gitu. Kayaknya mungkin ke depan saya sering pakai jaket ini teman-teman. Ini kontin ya teman-teman ya, saya nggak tahu sih kontin apa ya. Pokoknya yang harganya juga standar teman-teman. Saya waktu itu beli mungkin nggak sampai 500.000 ya mungkin ya. Dia udah dapet semi protektor gitu. Tapi yang bagian punggungnya saya lepas teman-teman. Jadi yang saya pakai itu cuman yang di tangan dan di bahu ya teman-teman ya. Terus sarung tangan juga nyaman. Tadinya kan saya ada yang sarung tangan yang buntung juga tuh teman-teman. Yang depannya buntung, ternyata ya memang saya nggak cocok pakai tangan yang buntung gitu teman-teman. Saya cocoknya yang pakai full kayak gini ya, walaupun memang jadi susah ya, misalnya mau nyalain matiin mic, terus mau matiin kamera gitu. Tapi ya menurut saya kayaknya itu pembiasaan aja sih, ntar lama-lama juga terbiasa. Kalau untuk helm, saya paling mau ganti visor aja nih. Visornya udah banyak baret, jadi kalau riding malam kurang nyaman teman-teman. Sepatu saya pakainya ya Converse aja teman-teman. Tadi lagi ngobrol kameranya mati teman-teman. Sampai mana tadi? Untuk celana sih saya pakai apa aja ya teman-teman ya. Kalau sekarang saya pakai cargo nih. Kadang juga saya pakai jeans juga kalau touring. Saya pakai apa aja sih yang nyaman ya. Yang saya nyaman gitu naik motor, kan ada yang celana yang nggak nyaman gitu dipakai buat naik motor gitu. Biasanya kan bagian selangkangannya tuh teman-teman tuh. Nah gitu. Kalau saya celana asal nyaman ya saya pakai aja. Yang penting ya antara cargo atau jeans itulah, dua itu teman-teman. Kita isi bensin dulu teman-teman. Sudah 3 bar. Ini daerah Kandang Haur kayaknya deh. Oke teman-teman, setelah isi bensin kita lanjut lagi. Tadi sekalian pipis teman-teman. Kenapa ya di sini banyak banget warung remang-remang ya teman-teman ya. Hati-hati kepatil ntar pulang gembreges lagi. Tapi emang ya Panturan malam tuh emang vibe-nya beda teman-teman. Wah ini truknya keren juga teman-teman nih. Rokok ya, gudang garam. Kayak ala-ala truk Amerika gitu loh velgnya. Ininya juga kontainernya. Bagus-bagus. Itu velgnya kalau dipolish lagi, bling-bling teman-teman, makin Amerika sekali.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Emang beda sih vibe-nya Panturaan malam-malam tuh. Bolehlah kita kapan-kapan malam-malam teman-teman. Jadi start dari Jakarta jam 7, jam 8 gitu ya. Jadi full malam tuh. Mungkin kemana yang bisa sampai pagi itu nyampainya. Sebentar, berarti kalau jam 8, 12 jam mungkin ya Semarang cukup kali ya teman-teman ya. Jakarta Semarang gitu kan full Panturaan. Bolehlah kapan-kapan kita agendakan. Tuh, remang-remang mulu teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Ketemu lagi sama CRF. Tapi ini CRF atau apa ya teman-teman ya? Kayaknya sih CRF ya, saya nggak ngelihat jelas lagi. Kalau lihat dari sennya sih Honda, sen Honda tuh. Ngelihat tankinya juga yang iya CRF. Ya. Sekarang kan ada juga tuh apa? KJ motor ya, KJ motor, terus CF Moto ya. Yang adventure-nya tuh. Tinggal pembuktian aja sih teman-teman ya kalau motor-motor non Jepang gitu ya. Motor Cina lebih spesifik gitu. Tinggal pembuktian kayak body partnya, terus kelistrikan gitu-gitu ya. Kalau mesin sih saya rasa mirip-mirip ya teman-teman ya. Kayaknya bahan castingnya mirip-mirip juga. Tapi kayak body part gitu-gitunya kan kayaknya ada berbedanya. Kayak zaman dulu kan kita kalau lihat motor Cina kayak apa zaman dulu ya? Turbo. Ada tuh dulu motor turbo. Tosa. Wah, ini bajai ini teman-teman nih. Mudik nih. Dulu tuh banyak juga tuh yang naik bajai 2 tak tuh mudik. Tapi kebanyakan cuman sampai Brebes, sampai Pekalongan gitu ya, sampai Pemalang gitu. Kayaknya yang lebih dari itu jarang kayaknya. Kebanyakan Brebes sejauh-jauhnya gitu teman-teman ya. Lanjut lagi tadi motor Cina teman-teman, kan zaman dulu ya turbo Tosa gitu ya. Terus Zongsen apa gitu teman-teman dulu. Banyak tuh macam-macam. Itu kan kita beli berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kayak mika lampunya tuh pudar, menguning gitu. Padahal jemur banget juga enggak juga gitu. Teman-teman, saya habis tidur teman-teman, ngantuk. Ini sih masih daerah, sudah daerah Subang teman-teman. Sudah daerah Subang, sekarang jam 12. Paling lama 3 jam teman-teman dari sini sampai rumah saya. Itu masih 120 kiloan lagi teman-teman. Paling dari sini kita langsung gas aja teman-teman. Mungkin nggak berhenti lagi karena sudah jam 12 juga ya. Biar bisa segera sampai rumah, segera istirahat. Nah, daerah-daerah sini teman-teman nih yang udah mulai banyak-banyak lubang-lubang. Ini masih daerah Subang ya. Ini baru riding paling 30 menitan ya. Waduh. Paling lama 40 menit kayaknya. Kok pantat udah panas lagi aja ya. Saya biasanya kalau istirahat berdiri aja teman-teman, nggak duduk. Cuma tadi karena tidur ya. Mungkin karena itu kali ya. Di sini lumayan padat ya teman-teman.
Ini mendekat ke Simpang Jomin ya teman-teman. Kita mohon izin teman-teman, sesat kanan dulu karena kondisinya tidak memungkinkan kalau ambil jalur teman-teman. Ambil jalur yang semestinya. Oh, ternyata kepadatan di sini aja teman-teman, di Simpang Jominnya. Aman. Ya teman-teman, sudah sampai sini. Ya paling tinggal 1,5 jam lagi teman-teman. Akhirnya kita bisa tiba di sini dengan selamat ya teman-teman ya. Ya walaupun masih ada perjalanan lagi sekitar 60 kilo ya, tapi sudah sampai sini, sudah merasa di titik aman ya teman-teman ya. Kalau saya merasanya gitu. Seperti biasa teman-teman, kalau sudah sampai sini ya kita pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, santai-santai saja. Kecepatannya kita jaga aja teman-teman, 60-70, karena jalannya juga kadang-kadang suka jebakan Batman teman-teman. Tuh kan, pasar depan SGC ini nggak pernah sepi ya teman-teman ya, selalu rame kayaknya. Dan selalu becek. Ya namanya pasar ya teman-teman ya. Sekarang jam 2.10 teman-teman. Posisi sudah di Cikarang ini. Tadi saya sempat berhenti lagi. Pantat panas lagi teman-teman. Kayaknya emang udah capek kali ya, jadi lebih cepat panasnya. Biasanya saya 1,5 jam, 2 jam baru terasa panas teman-teman. Ini kayaknya belum 1 jam udah terasa panas. Jadi ya tadi memutuskan untuk berhenti lagi 10 menit. Nanti daerah sini nih teman-teman nih, jam 5, wah udah mulai rame teman-teman. Motor udah pada ngebut-ngebut teman-teman. Saya sih salut ya teman-teman ya sama teman-teman yang mau berangkat kerja gitu, bawa motornya ngebut gitu. Saya wah nggak berani teman-teman. Kayak masih pagi tuh bawanya ya pelan-pelan aja gitu kalau saya. Kayak belum panas gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini posisi kita sudah di Kota Bekasi ya teman-teman ya. Sekarang jam 2:30 teman-teman. Kayaknya saya menuju ke Jatiwaringin, Pondok Gedenya via Pekayon aja deh. Soalnya kalau lewat Kalimalang kadang-kadang suka ada yang ajaib teman-teman. Suka ada orang mabok yang baru pulang teman-teman, terus naik motor. Wah, ngaco udah. Nanti salah-salah jadi kita yang celaka teman-teman ya nggak? Jadi ya nggak apa-apa lah, muter sedikit lewat Pekayon tapi lebih tenang teman-teman. Oke, mungkin untuk videonya begini dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua terhibur. Semoga juga teman-teman punya gambaran ya sama jalannya gitu. Kalau ada teman-teman yang mau menuju jalan yang sama, jadi punya gambaran lah gitu soal jalannya seperti apa gitu ya. Atau teman-teman yang mau menuju destinasi yang sama, jadi punya gambaran gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Untuk yang suka boleh banget like, boleh banget subscribe, boleh banget juga untuk bagiin lagi ke teman-teman lainnya. Mungkin segini dulu dari saya. Semoga saya punya kesempatan lagi buat upload video lagi buat menghibur teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Selamat malam.